Perkenalkan, nama saya Ratnawati Halawa, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 53 Kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang anti korupsi. Ada dua hal yang akan kita bahas pada anti korupsi ini, yaitu yang pertama sadar anti korupsi dan yang kedua semakin jauh dari korupsi. Saya akan memaparkan satu persatu. Kita mulai dari sadar anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi merupakan penggelapan yang menyebabkan kerugian negara. Penggelapan ini berupa pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, yang merupakan penyalahgunaan kewenangan ataupun kepercayaan. Adapun ciri-ciri korupsi yaitu yang pertama, dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Korupsi dapat terjadi karena terpaksa, ataupun memaksa, ataupun dipaksa, dan adanya niat tambah kesempatan. Selain itu, penyebab korupsi juga terjadi karena penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan ataupun keserakahan, keuntungan korupsi, sedang kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan jenis-jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dan yang terakhir adalah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Pada perbaikan sistem, peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Sedangkan pada perbaikan manusia, adanya memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, menuntaskan kemiskinan, serta memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kita lanjutkan pada dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya yaitu pada tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Seterusnya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Unsur-unsur tindak pidana korupsi terdiri dari dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dapat menyangkut setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan juga korporasi. Sedangkan unsur objektif menyangkut pada janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara seperti uang, akta, surat, dan lain-lain. Jenis tindak pidana korupsi ada 30 delik korupsi, yaitu yang pertama, dua jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan 28 jenis delik mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Sedangkan kelompok tindak pidana korupsi terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama, tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Tiga, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Keempat, korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan.
Kelima, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Keenam, korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Selanjutnya adalah niat, semangat, komitmen anti korupsi, di mana adanya kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh yang namanya spiritual accountability. Hal ini terjadi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Yang terakhir adalah Indonesia bebas dari korupsi. Hal ini merupakan impian Indonesia. Impian tersebut merupakan terminal antara dari perjalanan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas dan yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Pembahasan kedua yaitu semakin jauh dari korupsi. Bagian pertama adalah tunas integritas. Apakah itu tunas integritas? Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, sebagai pemberantas korupsi yang memiliki akhlak ataupun moral. Adapun peran tunas integritas yaitu yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua adalah membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Kita masuk pada nilai-nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu yang pertama, jujur. Jujur diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Kedua, disiplin. Disiplin digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Ketiga, peduli. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan. Keempat, tanggung jawab, yang merupakan kesadaran untuk menunaikan amanah. Yang kelima, kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Keenam, kesederhanaan, yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Ketujuh, mandiri, merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Yang kedelapan adalah berani, yaitu mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Serta yang terakhir adalah keadilan, yaitu adil di dalam menerapkan hukum. Selanjutnya adalah penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya. Selanjutnya adalah penanaman nilai dan integritas. Ada 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Bagian kedua adalah bangun sistem integritas. Yang pertama adalah reframing culture. Hal ini merupakan upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran ataupun paradigma. Yang kedua adalah shedding of integrity. Hal ini merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Dan yang ketiga adalah sistem integritas organisasi. Hal ini merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri. Penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan atau sistem dan budaya integritas. Demikianlah pemaparan saya tentang anti korupsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya Ahowo.